Mbak Kung, saya ingin bertanya Mbak Kung, bagaimana kita memahami ragawi kita Mbak Kung? Gimana sebaiknya kita bersikap atau apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi sejati? Kalau di dunia akademik kan ada kedokteran ya. Ya, betul. Kalau dari SD kita belajar biologi. Sebetulnya itu jembatan yang bagus untuk memahami anatomi. Jadi secara kasar itu kalau Mbah Kung menyampaikan metode itu kepada anak-anak, Mbah Kung selalu siapkan catatan 200 lembar HVS. Jadi bukan yang bergaris-garis ya, tapi kertasnya ini polos supaya bisa untuk nulis, bisa untuk gambar. Nanti kan kalau anak itu disiplin kan bisa lurus, bisa mungkin ada yang menceng, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, nah, kayak gitu. Ada yang burut dan sebagainya, enggak apa-apa. Jadi itu tuh untuk melatih ketajaman ragawi juga. Kalau Mbah Kung edukasi praktis untuk basic pemahaman seseorang itu tak suruh mencatat nih dari ujung rambut sampai ujung kaki harus paham. Jadi seseorang harus memahami dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini fungsinya apa. Pengenalan nama-namanya sampai fungsinya. Jadi ini kan yang mendukung kan pelajaran biologi dan kedokteran tentang anatomi fisik. Makanya pelajaran kedokteran ini banyak membantu. Tetapi di SD dulu kan ada biologi. Kan ada mempelajari tubuh manusia, tulang manusia, otot manusia, daging manusia, saraf manusia, kulit manusia, organ dalam manusia, organ kepala, organ otak dan saraf-sarafnya, neuron-neuronnya, detail sekali. Nah, kalau bisa anak-anak kita itu kita siapkan catatan dengan 200 lembar HVS atau VHS, tidak masalah, yang penting 200 lembar, berarti kan punya 400 halaman. Fungsi ininya adalah untuk mencatat mereka. Ini kan pertama kali tugasnya adalah mencatat nih rambutnya warnanya apa, modelnya kayak apa, panjangnya seberapa. Kalau Mbah Kung ini warnanya kan sudah nggak karu-karuan ya kan. Ada yang perak, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, macam-macam ya kan. Udah perubahan waktu dan masa pigmen itu terjadi. Tapi belakangan menghitam kembali karena banyak makan daun. Belakangan Mbah Kung banyak makan daun mengkudu dan daun pepaya itu hampir tiap hari. Kok pengaruhnya kok besar sekali? Di wajah seger, terus di rambut nih, pigmen rambut berubah, agak-agak menghitam yang tumbuh, biasanya putih-putih. Kayak gitu ceritanya. Jadi nanti anak-anak itu harus mengenal nih rambutnya nih warnanya apa, panjangnya kayak apa, besarnya seberapa. Kan ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang kaku, ada yang keriting, ada yang fil-fil, ada yang bule, ada yang blonde, macam-macam dah. Ada yang pirang, tergantung bagaimana mereka memiliki gen ya kan, kayak ke sana. Jadi harus dikenalkan pada itu dulu, pemahaman anatomi atau bagian-bagian tubuh dari rambut, kepala, jidat, alis, pelupuk mata, bulu alis, hidung, bulu hidung, lubang hidung, nanti ada telapak mata, bulu mata, ada pipi, ada tulang, ini macam-macam ya. Ini harus detail sekali. Nah, ini melatih penguasaan diri kita bahwa kita memiliki kepala, memiliki mulut. Di dalam mulut pun banyak sekali, ada gigi, ada lidah, ada kerongkongan, ada langit-langit mulut, ada geraham, ada taring, ada gigi, ada liur, ada berbagai macam ya. Jadi ini sangat penting untuk memahami ragawi dulu. Oke. Nanti organ-organ. Nah, setelah memahami secara anatomis fungsinya harus tahu. Ini harus detail fungsinya. Makanya kan Mbah Kung tahu kan, oh ini yang sakit apa,
Oh ini pengatasannya bagaimana. Oh sampean gatal-gatal, ya kan. Gatal-gatal itu bukan hanya melulu sakit penyakit loh. Banyak faktor loh, faktor internal maupun eksternal. Ini gatal-gatal kayak sampean eksim kayak gitu. Jadi kalau eksim itu kebanyakan pikiran. Ya. Yang kedua yang eksternal mungkin kena lugut. Atau kena entup tetep. Atau kena serangga. Atau kena apapun yang sifatnya eksternal. Tapi secara internal itu utama. Ya, secara intrinsik mungkin pikirannya terlalu overthinking. Jadi kita mestinya memahami apa yang kita pikirkan ini. Harus dianalisa betul. Apakah kita ini mencerna pemikiran-pemikiran yang negatif atau buruk. Oh ini belum selesai, ini belum rampung. Imajinasi kita tuh kemana-mana mengabaikan apa yang di depan kita, ya kan? Di depan kita ini ada roti. Ya udah makan aja roti, jangan makan bubur. Ada kopi, apa ini nyari bir? Kasarannya gitu. Oh ini ada susu, kenapa cari kopi lagi, cari teh. Jadi kadang-kadang kita itu berpikir yang tidak realistis. Nah mari mulai sekarang kita berpikir realistis. Nah dengan pemahaman-pemahaman seperti itu dari ragawi kita, maka bisa mengatasi masalah yang intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi kalau pengaruhnya itu dari internal, berarti kita butuh lebih banyak penguasaan diri seperti yang Mbak Kung sarankan. Terus nerapin pernapasan panjang yang kembang kempis perut, jangan ditahan tapi dialirkan terus agar ragawi kita tersuplai oksigen. Di samping itu kalau kita itu melakukan pernapasan panjang, maka napas kita terkonektivitas dengan sang pemberi napas. Jadi kaitannya ke sana. Nah, setelah jelas anatomi kita secara fisik, secara ragawi dan fungsinya, nanti dilanjutkan secara rohani. Secara rohani, bagaimana mengenal rohani kita? Ada jembatannya mudah sekali. Nanti mungkin Mbah Kung lebih menegaskan dengan bisi-bisi. Kalau Mbah Kung mengajarkan kepada anak-anak, tak suruh mencatat semua mimpi-mimpinya. Mimpi dalam tidur ya, bukan cita-cita, bukan. Mimpi, setiap tidur mimpi tolong catat. Setiap mimpi dalam tidurnya tolong catat, mimpi apa saja. Nah nanti itu bisa menjadi bahan analisa. Kenapa manusia mimpi? Kamu tahu nggak kenapa manusia mimpi? Belum tahu, Mas. Nah, kalau patokan mimpi, leluhur kita meninggalkan patokan di kitab Betal Jemur Ada Makna, sebuah primbon yang luar biasa karya Adiluhung juga itu, yang diterbitkan di Jogja kalau nggak salah. Mbah Kung itu sebelum sekolah sudah membaca kitab Betal Jemur itu, sudah baca dengan detail. Itu milik Mbah Rai saat itu. Beliau koleksi bukunya indah-indah dan kunci-kunci lah. Ada Purwomadya Wasono. Jadi banyak sekali buku-buku yang indah. Terus semua kitab suci beliau ada dan Mbah Kung baca. Kalau beliau itu tidur saya baca pakai sentir. Itu belum sekolah Mbah Kung rajin baca begitu deh. Saya lanjutkan dengan perjalanan mimpi itu tadi. Kenapa manusia mimpi saat tidur? Karena sebetulnya rohani kita tidak pernah tidur. Ragawi kita yang capek, lelah, maka kita berbaring penat sekali, bubuk. Rohani kita tidak tidur. Maka rohani kita melakukan perjalanan. Nah, saat perjalanan itulah lahir mimpi. Maka leluhur kita itu meninggalkan dalam mimpi itu dikategorikan 3. Itu dalam kitab primbon Betal Jemur Ada Makna yang sekarang sudah banyak dianulir ke transit ke Google. Itu ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, berbagai macam bahasa, dan sudah dicuplek-cuplek ya, sudah dipotong-potong, itu komplit. Nah, jadi
kategori mimpi dalam kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna itu dikategorikan menjadi 3. 1. Sasmitaning roh. 2. Darase. 3. Cokrobowo. Dengar kan? Suara anjingnya manggil mbah gitu. Coba bayangkan kalau sendiri kan. Mbah, itu kan ngagetin kan. Kalau ada orang di depan kan nggak mungkin saya langsung keluar, karena biasa dipanggil anjing gitu. Ini mbah manggilnya malah lengkap. Bahung. Ngorok kalau tidur gini, ini kalau manggil nih Mbah Harjono nih. Jadi ini denger sendiri kan. Bah. Gitu. Oh, Mbah. Jadi ngaget. Ya, itu enggak apa-apa. Bagus kan ada komunikasi intensif dengan sesama hidup. Saya bilang sesama hidup kan bukan lu sama gua aja. Tapi dengan kucing, dengan anjing, dengan semut. Makan semut kan gak aku matiin kan. Tak kasih makanan malah nyamuk yang gigit tak biarin gemuk. Cuman saya bilang, lu silahkan makan darah saya sekenyang-kenyangnya, tapi jangan sekali-kali ninggalin penyakit pada tubuh saya. Kayak gitu. Habis begitu nyamuk itu. Akhirnya dia mati sendiri karena gemuk, jatuh gak bisa terbang ya digigit semut dia untuk makanan semut. Berarti saya ngasih makan nyamuk ngasih makan semut. Kan jadi ada ekosistem yang bagus, rantai makanan yang indah, berbagi itu tadi. Nah, saya lanjutkan dengan perjalanan mimpi itu. Maka dihitung, nggak sembarangan ini. Kalau Cokrobowo itu sifatnya melali atau jalan-jalan, iseng, nggak ada artinya. Kalau Darase itu harus dihitung, neptu dinolan pasarannya, harus dihitung betul. Di Primbon ada, nggak usah saya uraikan karena sudah ditemukan. Nanti tinggal cari sendiri. Kalau misalnya Selasa Legi itu berapa, berarti 8, kita hitung misalnya 8 nih ya, Selasa Legi misalnya kita tidurnya itu hari Selasa Legi, ini berarti 5 sama 3 ya, kayak gitu, jadi 8. Maka kita hitung Sasmitaning roh Darase Cokrobowo, Sasmitaning roh Darase Cokrobowo, Sasmitaning roh Darase. Nah berarti masuk di kategori mimpi itu Darase, berarti itu akan terjadi. Terus dihitung lagi dino, sasi, tahun, windu. Dino, sasi, tahun, windu. Oh berarti 8 tahun kemudian baru akan terjadi itu mimpi ya, gitu. Itu kalau Darase ya kan, ada hitungannya. Jadi nggak sembarangan setiap mimpi diartikan. Nah, yang paling dahsyat itu Sasmitaning roh. Sasmitaning roh ini benar-benar dawuh, petunjuk dari beliau sang pemberi hidup. Ini kamu bakal begini, kamu dapat ini, dapat itu, kamu melihat A, B, C, D, dan itu betul-betul dawuh, petunjuk, bimbingan, pawise, ini seperti ini. Jadi harus disyukurin. Itu juga dihitung, itu tadi. Apakah Darase, apakah Cokrobowo, apakah Sasmitaning roh. Kadang kalau orang kita pikirkan itu tembus. Kamu memikirkan bapak kamu tembus. Nyambung pola pikir kita, hati kita, perasaan kita. Itu nyambung. Yang disebut dengan teleportasi, kemudian bahasa batin, itu kan ke sana sebetulnya. Jadi menjadi saluran sambungan yang indah, frekuensinya menyatu. Seperti Mbah Kung bilang, kalau kita melakukan pernapasan itu ada konektivitas dengan sang pemberi napas, sehingga kita mengikuti pola kehidupan rohani, sehingga hidup kita baik, hidup kita benar, hidup kita tepat, hidup kita bijaksana, penuh dengan welas asih. Kalau memberi nggak hitung-hitungan, kita menjalankan apapun itu selalu harmoni, selalu teduh, selalu nyaman, tidak menuntut apapun tapi melalui ilmu iku kelakone kanthi laku, ya kan? Jadi ilmu itu hanya bisa kita dapat kalau dilalui, dilakoni, dijalani. Maka Mbak Kun sering mengingatkan pada kalian,
lalui agar tahu dan tulus hidup. Lalui agar tahu dan tulus hidup. Itu jadi setelah kita memahami bahwa rohani kita ini tidak tidur, maka kita harus menjaganya. Ikutilah keinginan-keinginan rohani ini agar selaras dengan beliau. Makanya kalau kita itu terus menerapkan pernapasan panjang, ya beliau aja yang dawuh, beliau yang nasihatin, beliau yang menunjukkan, oh nak kamu ke sini, oh nak kamu jangan ke situ, oh nak jangan ke sana. Nih coba lihat, kan Mbahku nggak melulu ke laut. Dawuh ketika ulang tahun kalian yang ke-36 itu, waktu ulang tahunnya Agus An yang ke-36 kan dapat dawuh itu. Waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Waktu dan ukuran, batasan dan aneka tempat itu ada di lapang jiwamu. Maka ketika engkau lapang jiwa, hidup tulus dan ikhlas, beliau bertata di dalam jiwamu, dan apapun akan terjadi frekuensi yang sangat kuat, komunikasi yang intens, sambungan yang intens antara sang pemberi napas dan napas kita. Maka kita akan hati-hati, akan menjadi teduh, menjadi nyaman, tidak akan gampang menyalahkan apapun dan siapapun, namun selalu mensyukuri nikmat hidup, ya kan? Mensyukuri nikmat hidup. Jadi selalu bersyukur dan terus bersyukur. Jadi kalau kita mengikuti rohani ya dimuliakan. Kalau mengikuti kita ragawi ya belangsak terus. Kamu cemas, khawatir, bimbang, mau ini keliru, mau ini salah, mau ke sana. Isinya itu lupa, salah, iri, murka, sumbernya terus maksain kehendak, sumbernya terus saja berprasangka buruk. Jadi kita nggak pernah harmoni. Jadi untuk memelihara rohani kita yaitu seperti yang Mbah Kong sering uraikan di 3 bulan terakhir ini, kita harus bersyukur pada napas kita. Kita harus berterima kasih pada oksigen yang memelihara napas kita. Kita harus bersyukur pada helai-helai daun yang terus mengeluarkan oksigen saat fotosintesa. Kita bersyukur, berterima kasih, menyucikan dan memuliakan pepohonan. Maka di Bali maupun di Jawa itu banyak pohon yang disaput, baik dengan kain putih, dengan kain kuning, dengan kain poleng, atau dengan apapun, diamankan, dihormati, disakralkan. Bukan menyembah pohon, bukan, salah besar. Orang yang mengatakan, wah lu masih menyembah pohon, itu keliru, belum mencapai itu. Baru casingnya aja dia membela suatu ABCD, bukan mencapai spirit power, belum mencapai spirit directing yang diperlukan dalam kehidupan rohani yang selalu harmoni. Maka kan doanya kan leluhur kita kan, jagat gede, jagat cilik, nyawiji, mring sariraning sun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Menyatu, satu, manunggal, tunggal, nyawiji, siji, kita satu. Kowe ya aku ya kowe. Bayangkan ngobrolan kita didengerin geluduk, ya kan? Ya kan? Itu yang bisa Mbah Kung sampaikan. Mungkin ada yang belum paham nanti. Berarti mungkin sedikit saya rangkum, Mbah. Berarti untuk bisa mencapai pribadi sejati itu pertama kita harus mengenali dulu anatomi tubuh kita. Iya, anatomi. Kemudian setelah itu lakukan pernapasan panjang. Wajib. Secara Sepanjang hidup. berarti, Mbah ya. Lupa lanjutkan, nggak boleh lepas. Berarti tanpa putus, Mbah ya. Iya. Kemudian setelah itu kalau mimpi, berarti setiap mimpi mulai sekarang
kita catat berarti Dicatat, Mbah ya. Karena ternyata mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi Mbah ya. Ya, ada yang itu ada 3 kategori. Oke, kemudian yang terakhir berarti kita harus bersyukur Mbah ya. Terus Ya, berarti jangan bersyukur, putus. bersyukur itu bukan hanya bersyukur kepada rezeki seperti itu Mbah ya. Nah, ya, itu kan bersyukur secara umum. Berarti lebih mendetail Berterima lagi kasihnya harus detail. seperti yang disampaikan tadi. Hmm. Oke, terima kasih Mbah Kung Iya, atas iya. penjelasannya. Ya, nanti kita lanjutkan tahap-tahap berikutnya bagaimana mengisi wadah yang kosong itu dengan isi yang pas. Kalau belum ada wadahnya, masa kita tuangin kopi. Belum ada wadahnya, kita tuangin teh, nggak akan tampung, bocor terus. Ya kan? Terapin dulu, nanti diisi dikit-dikit ya. Kayak gitu.